Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Bertemu lagi denganku di Odd Channel. Di video kali ini, aku akan memberikan 6 rekomendasi anime yang rilis di musim summer tahun ini. Bagi kalian yang mungkin masih bingung mau nonton anime apa di musim summer tahun ini, langsung saja simak videonya. Di peringkat ke-6, ada anime Clevates Maju no Oto Akagoto Shikabane no Yusha. Anime ini bercerita tentang seorang gadis bernama Alicia yang bercita-cita ingin menjadi pahlawan. Hingga suatu hari, akhirnya dia terpilih oleh raja untuk bergabung dengan 13 pahlawan dalam misi mengalahkan Raja Iblis bernama Clevates. Namun, misi tersebut berujung pada kekacauan besar yang mengancam umat manusia. Di tengah kekacauan, Clevates, sang Raja Iblis, menyelamatkan seorang bayi manusia atas permintaan seorang wanita yang sekarat. Bayi tersebut ternyata adalah harapan terakhir umat manusia. Anime ini diadaptasi dari web manga yang dikarang oleh Yuji Iwahara dan digarap oleh studio Laidus yang juga pernah mengerjakan anime, web series, Magi, dan Araburu Kisatsu no Otome Domo. Anime ini menjadi anime terbaik kedua yang pernah digarap oleh studio Laidus dengan rating sementara sebesar 7.90. Di peringkat kelima, ada anime Silent Witch Shinmoku no Maju no Kakushigoto. Anime ini bercerita tentang gadis bernama Monika yang merupakan seorang penyihir jenius dan mampu menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra. Karena menderita kecemasan sosial, ia memilih untuk berlatih sihir tanpa mengucapkan mantra agar tidak perlu berbicara di depan umum. Suatu hari, ia ditugaskan untuk menjadi pengawal rahasia pangeran kedua yang mengharuskannya berinteraksi dengan banyak orang dan menghadapi berbagai bahaya. Anime ini diadaptasi dari light novel yang dikarang oleh Matsuri Isora, sedangkan ilustrasinya digambar oleh Nana Fujimi. Untuk studio yang menggarap anime ini adalah studio Kokumi yang juga pernah mengerjakan anime Surezure Children. Anime ini menjadi anime terbaik yang pernah digarap oleh studio Kokumi dengan rating sementara sebesar 8.00. Di peringkat keempat ada anime Gachiakuta. Anime ini bercerita tentang seorang bocah bernama Rudo. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di daerah kumuh dan tinggal bersama ayah angkatnya bernama Rekto. Jadi di dunia anime Gachiakuta ini, tempat tinggal orang kaya dan orang miskin dipisahkan. Orang kaya tinggal di daerah yang bersih dan asri, sedangkan orang miskin tinggal di daerah kumuh. Sampah dari kedua daerah tersebut langsung dibuang ke tempat bernama Abyss. Tidak hanya sampah, orang yang melakukan tindakan kriminal juga langsung dibuang ke tempat itu. Suatu hari, Rudo menemukan ayah angkatnya tewas. Karena dia tinggal di daerah kumuh, Rudo langsung dianggap sebagai pelaku tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut dan dia dibuang ke Abyss. Ketika membuka matanya, dia terkejut karena masih hidup. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, selain sampah, di sana juga ada monster yang tercipta dari sampah dan juga ada manusia yang hidup. Padahal, menurut informasi yang beredar, tidak ada apapun di sana selain sampah. Anime ini diadaptasi dari manga yang dikarang oleh Kei Urana. Untuk studio yang menggarap anime ini adalah Bonus Film yang juga pernah menggarap anime Vigilante Boku no Hero Academia Illegal. Anime ini menjadi anime terbaik yang pernah digarap oleh studio Bonus Film dengan rating sementara sebesar 8.06. Di peringkat ketiga, ada anime Hikaru ga Shinda Natsu. Anime ini bercerita tentang karakter bernama Yoshiki dan Hikaru. Mereka adalah dua sahabat yang tinggal di sebuah desa terpencil. Suatu hari, Hikaru mengalami kecelakaan tragis di gunung dan diduga meninggal. Namun, ia kembali, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Yoshiki menyadari bahwa Hikaru yang kembali bukanlah Hikaru yang ia kenal, melainkan entitas lain yang mengambil alih tubuhnya. Anime ini diadaptasi dari web manga yang dikarang oleh Mokumokuren. Untuk studio yang menggarap anime ini adalah studio Sai Games Picture, yang juga pernah menggarap anime Uma Musume dan Idol Master. Anime ini menjadi anime terbaik ketiga yang pernah digarap oleh studio Sai Games Picture dengan rating sementara sebesar 8.17. Di peringkat kedua,
ada anime Kaoru Hanawa Rinto Saku. Anime ini bercerita tentang karakter bernama Rintaro yang bersekolah di SMA Negeri Shigiri. Dia memiliki tampang yang menakutkan. Meski begitu, sebenarnya dia adalah orang yang baik. Suatu hari, dia disuruh untuk membantu toko kue keluarganya, dan di hari itu hanya terdapat satu pelanggan. Rintaro penasaran siapa pelanggan itu, dan ternyata adalah seorang gadis kecil yang dia kira adalah anak SMP. Gadis itu menyadari kalau dilihat sama Rintaro, dan langsung pergi dari toko itu. Ternyata gadis tersebut bernama Waguri. Karena merasa menakuti Waguri, dia mencarinya di SMP terdekat rumahnya untuk minta maaf, tetapi tidak ketemu. Sesampainya di rumah, Waguri datang ke toko untuk meminta maaf ke Rintaro karena mendadak pergi dari toko. Mereka berdua pun akhirnya saling berkenalan. Keesokan harinya, Rintaro datang ke sekolah terlalu pagi dan iseng melihat jendela ke arah gedung SMA sebelah bernama SMA Swasta Kikyo yang jendelanya selalu tertutup gorden. Ada yang membuka gorden tersebut, dan yang bikin mengejutkan, orang yang membuka gorden tersebut adalah Waguri. Gadis mungil yang dia kira masih SMP, ternyata murid SMA yang bersekolah di SMA Swasta Kikyo. Anime ini diadaptasi dari manga yang dikarang oleh Sakamikami. Untuk studio yang menggarap anime ini adalah studio Cloverworks, yang juga pernah menggarap anime seperti Spy X Family dan Yakuza Kuno Neverland. Anime ini menjadi anime terbaik kedua yang pernah digarap oleh studio Cloverworks dengan rating sementara sebesar 8.73. Dan di peringkat pertama ada anime Takopi no Kenzai. Anime ini bercerita tentang Takopi, si alien yang mirip gurita dari planet kebahagiaan. Dia datang ke bumi untuk menyebarkan kebahagiaan. Ia bertemu dengan Shizuka Kuze, seorang gadis yang mengalami perundungan dan kesulitan dalam hidupnya. Takopi bertekad untuk membuat Shizuka tersenyum dengan menggunakan alat-alat ajaib. Tapi, tindakannya justru semakin memperburuk keadaan. Untuk memperbaikinya, dia memutuskan untuk memutar kembali waktu berkali-kali agar usahanya untuk membahagiakan Shizuka berhasil. Anime ini diadaptasi dari manga yang dikarang oleh Taizan. Untuk studio yang menggarap anime ini adalah studio Enicia. Anime ini menjadi anime terbaik yang pernah digarap oleh studio Enicia dengan rating sementara sebesar 8.92. Kalian bisa mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share. Atau kalian juga bisa donasi di akun traktir.id kami dengan ketik link ini di deskripsi.